Semua, kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai pendekatan partisipatori dalam media sosial. Pendekatan partisipatori atau partisipatif adalah pendekatan yang menuntut adanya partisipasi masyarakat dan diskusi atau dialog yang sifatnya terbuka dan menekankan pada upaya pemberdayaan atau empowerment. Yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah dialog. Setiap pembicara merupakan subjek yang otonom. Mereka memiliki hak untuk bersuara, mengutarakan pendapat, dan untuk didengar. Nah, setiap pendapat dan suara yang mereka keluarkan tidak ditekan atau digabung dengan suara pihak lain. Komunikasi yang berjalan dalam pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk menginformasikan dan membujuk para audiens untuk melakukan perubahan perilaku guna menentukan masalah dan tujuan secara bersama. Nah, menurut Hardianto, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan komunikasi partisipatif. Yang pertama, keyakinan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam membuat keputusan. Masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif yang turut berpartisipasi secara penuh dalam keseluruhan proses yang terjadi. Nah, kedua, terdapat kerjasama timbal balik pada setiap tingkatan partisipan. Artinya, semua pihak harus menghargai dan menghormati pendapat dan sikap dari individu sehingga dapat tercipta makna bersama guna mendukung tercapainya suatu keputusan. Yang ketiga, mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara sehingga tidak terjadi dominasi informasi. Dan yang terakhir, mampu membuka akses dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua media yang tersedia. Ada proses pendekatan komunikasi partisipatori. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi audiens. Yang kedua, melakukan penilaian yang dibutuhkan. Yang ketiga, membangun profil penerima. Yang keempat, membuat garis besar pesan dan pilihan media. Yang terakhir, memilih saluran dan konteks untuk penyampaian pesan. Nah, selanjutnya membahas tentang media sosial dan komunikasi strategis. Seperti yang kita tahu, media sosial sekarang banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi guna memperluas wawasan dan pengetahuan dari manusia. Nah, media sosial ini menawarkan cara berkomunikasi baru, yaitu dengan interaktivitas atau komunikasi yang sifatnya dua arah. Nah, tools interaktivitas ini yang akhirnya menyebabkan munculnya interaksi dari pengguna medsos, antara lain berupa penilaian, komentar, review, ulasan, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 atribut media sosial menurut Hart, yaitu keaslian, transparansi, penekanan pada desentralisasi otoritas, rilis informasi yang cepat dan konsisten, serta keterlibatan pengguna dalam upaya kolaboratif. Nah, pengguna media sosial di sini mengharapkan organisasi yang mereka ikuti itu mengkomunikasikan sesuatunya secara transparan dan secara gamblang. Lalu media sosial ini juga memberikan kemungkinan untuk desentralisasi otoritas. Maksudnya semua pihak yang ada di dalamnya, semua penggunanya itu berkomunikasi secara horizontal. Mereka posisinya setara, seperti itu. Lalu rilis informasi yang cepat dan konsisten. Seperti yang kita tahu, peredaran informasi dalam media sosial itu sangat cepat dan kita juga dapat memberikan respon secara cepat pula. Selanjutnya, media sosial menawarkan kemungkinan lain, yaitu media yang lebih terbuka dan demokratis. Artinya di sini kita bisa mengutarakan pendapat di media sosial, mengutarakan pemikiran kita, dan bersuara di media sosial dengan tools interaktivitas tadi. Nah, interaktivitas yang ditawarkan ini sangat bermanfaat bagi kegiatan strategis karena dapat maintenance audiens dan dapat membina hubungan yang baik dengan audiensnya. Media ini menciptakan dan mempromosikan munculnya berbagai jaringan sosial yang tujuannya mungkin untuk mempromosikan pengetahuan tentang topik atau minat tertentu, memperkuat minat khusus publik, atau membuat konsolidasi identitas sosial masyarakat. Nah, interaktivitas yang terdapat dalam media sosial ini juga mampu membangun brand community dan brand loyalty dari para audiensnya. Ini karena ketika brand membalas komentar dari para penggunanya atau para audiensnya, audiens bisa merasa bahwa brand tersebut responsibel, ramah, dan lain sebagainya. Itu akan meningkatkan loyalty dan brand community dan identity dari sebuah organisasi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan pendekatan partisipatori yang dilakukan di media sosial dengan komunikasi strategis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pendekatan partisipatori menekan sebuah dialog yang di dalamnya memuat umpan balik ataupun feedback. Yang hal ini dilakukan pada media sosial oleh sebuah brand, sebuah subjek, sebuah perusahaan, dan ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness-nya mereka dan brand identity-nya mereka. Nah, dan kita mengetahui juga bahwa komunikasi strategis merupakan komunikasi yang di dalamnya memuat perencanaan yang maksimal, memuat sebuah strategi, gimana caranya untuk mempertahankan relasi yang dibangun, serta memikirkan
bagaimana hubungan jangka panjang ini bisa terkeep seerat mungkin. Nah, hubungan antara partisipatori dengan komunikasi strategis terletak di mana sih? Jadi di dalam komunikasi strategis, partisipatori itu termasuk di dalam strategis itu tadi. Dan pendekatan partisipatori yang dilakukan di media sosial itu adalah cara dari strategi yang udah kita susun, dari strategi yang udah kita rencanakan sedemikian rupa agar tujuan brand awareness dan brand identity tadi itu tersampaikan dengan maksimal. Dan hal inilah yang dimaksudkan dengan komunikasi strategis itu tadi, di mana komunikasi strategis merupakan sebuah perencanaan, sebuah strategi untuk mengkeep sebuah hubungan jangka panjang, dan bagaimana kita bisa mempertahankan relasi itu tadi. Beralih ke contoh kasus, kelompok memilih akun Instagram McDonald's yang telah melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk meminimalisir adanya misinterpretasi. Masyarakat diperbolehkan untuk memberikan like, komen, share, maupun fitur-fitur lain yang dapat dilakukan terhadap akun Instagram perusahaan. Untuk menanggapi aktivitas tersebut, perusahaan juga telah memberikan respon sesuai dengan aktivitas-aktivitasnya. Nah, menurut kelompok, tindakan ini termasuk ke dalam pendekatan partisipatif, karena perusahaan telah mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses perusahaan, serta ikut untuk memberikan respon terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan McDonald's juga berusaha untuk menghargai tindakan maupun komentar yang telah diberikan oleh khalayak di akun Instagramnya dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Gambar di depan ini. Nah, perusahaan telah mempermudah kita untuk mengakses akun Instagramnya karena akun Instagramnya dapat kita akses secara umum atau secara terbuka. Kemudian, penggunaan media sosial dalam pendekatan partisipatoris merupakan tindakan dari komunikasi strategis. Interaksi yang terjadi di dalamnya memunculkan hubungan baik antara perusahaan dengan khalayak luas. Perusahaan dapat memberikan informasi, promosi, maupun memperkuat minat publik mengenai informasi yang terdapat di dalam McDonald's. Nah, melalui seluruh aktivitas tersebut, perusahaan tentunya akan menciptakan brand company, maksud saya brand community, dan juga brand loyalty, karena perusahaan telah melakukan komunikasi dua arah dengan baik. Selain itu, khalayak juga dapat memahami identitas perusahaan berdasarkan respon yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat di akun Instagramnya, yaitu sebagai pribadi atau sebagai perusahaan yang ramah, cepat, dan juga cekatan. Contoh penerapan yang menggunakan pendekatan partisipatori terdapat pada akun Instagram Netflix Indonesia. Nah, sebagai satu platform yang bergerak di bidang perfilman, Netflix Indonesia ini perlu memiliki media sosial sehingga mampu menarik banyak audiens, khususnya para warganet yang aktif bermain media sosial, khususnya adalah Instagram. Nah, maka dari itu, Netflix memilih media sosial itu menjadi salah satu kanalnya untuk berbagi konten, sekaligus mempromosikan tontonan-tontonan apa saja sih yang ada Netflix sehingga para audiens, para warganet ini tertarik untuk menontonnya. Nah, cara yang digunakan Netflix ini untuk menarik penonton dalam memanfaatkan media ini adalah dengan penyajian konten-kontennya berupa meme atau seperti foto di atas. Nah, foto tersebut adalah salah satu contoh unggahan konten yang dimiliki Netflix Indonesia berupa cuplikan video dari drama Korea Startup. Nah, dengan menampilkan meme yang dirasa memiliki kesamaan, kerelatan dengan apa yang dirasakan oleh para warganet ketika menonton drama Korea, yaitu harus menunggu setiap minggunya agar dapat menonton kelanjutan ceritanya, agar kita tuh dapat mengetahui kelanjutan cerita seperti apa. Nah, pada konten tersebut, Netflix juga menyertakan caption yang bertuliskan, "Tim maraton apa sih rahasianya kuat menahan diri dari semua spoiler di sana?" Hal ini sontak mendapat respon sebanyak 17.000 likes dan ditonton lebih dari 100.000 pengguna. Nah, selain itu, para warganet ini yang memberikan komentar-komentar lucu juga turut dibalas oleh akun Netflix Indonesia dengan balasan yang juga nggak kalah lucu. Nah, penerapan pendekatan partisipatori yang digunakan Netflix Indonesia itu melalui media sosial bertujuan untuk menunjukkan adanya hubungan kedekatan antar perusahaan dan audiens, terutama pada setiap konten yang diunggah. Mengingat hampir setiap konten ini adalah diambil dari referensi cuplikan dari film-film atau serial-serial TV yang ada di
Netflix. Maka dari itu, ini juga menunjukkan bagaimana Netflix Indonesia sebagai penyedia platform ini memiliki sikap seolah dia ini pernah atau sedang menonton film atau serial TV tersebut. Sehingga ketika ada sebuah konten yang diunggah dengan caption tertentu, warganet dapat memberikan komentar dan dibahas dengan cara yang lucu oleh Netflix Indonesia. Dengan demikian, komunikasi strategis yang diterapkan oleh Netflix Indonesia dikatakan berhasil karena mampu melibatkan warganet untuk memberi komentar-komentar lucu dan memberikan wajah perusahaan karena ramah dengan dibalas dengan cara yang lucu pula.